Jadi hampir semuanya tuh kayak nggak terlupakan. Tapi menurut kakak yang nggak terlupakan itu kayak waktu kakak lagi presentasiin tentang Indonesia selama kakak di sekolah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jumlah Inspiratif, jumpa lagi di Jumlah Inspiratif, di mana selalu menampilkan tokoh-tokoh inspiratif. Hari ini kembali lagi bareng aku, Sandi Halsabila. Kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Nadia Nurul Hasanah. Yeay. Halo Halo semuanya. Kak, Halo Sania. apa kabarnya nih Kak? Baik dong. Alhamdulillah ya. Boleh nih Kak, kenalan dulu sama sahabat Jumlah Inspiratif yang di rumah. Oke, jadi kenalin, nama aku Nadia Nurul Hasanah. Aku kelas 12 SMA Plus Negeri 17 Palembang, dan tahun kemarin, tahun 2021, aku berkesempatan untuk menjadi salah satu siswa pertukaran pelajar ASEA Kakehashi Project tahun 2021-2022. Ya. Kalau boleh tahu nih Kak, nama panggilannya apa nih? Biar kita lebih Apaan? gitu. Panggil aja Kak Nadia. Oke. Nah, kan tadi udah dibilangin sama Kak Nat kalau misalnya Kak Nat itu salah satu peserta didik yang lulus pertukaran pelajar ya Kak Iya, di Jepang. Selamat ya Kak, keren banget nih. Makasih Sonia. Nah, Sania mau tanya-tanya nih mengenai pertukaran pelajar itu. Oke Kak, pertanyaan pertama nih. Kemarin Kak Nat ikut pertukaran pelajar apaan sih Kak? Boleh nih dijelasin. Oke, jadi aku Kak Nadia ikut program pertukaran pelajar ASEA Kakehashi Project. Program ini tuh one year exchange student program. Jadi program ini tuh kayak nawarin 1 tahun full program pertukaran pelajar. Tapi karena kemarin tuh kebetulan lagi pandemi ya, jadi kena potong yang awalnya kayak 8-9 bulan tuh jadi kedapatan 6 bulan. Terus program ini tuh kerjasama antara AFS sama kayak Kemendikbudristeknya Jepang gitu loh. Jadi that's why kakak jadinya ke Jepang. Nah, di program itu ada apa aja sih Kak? Di program ini apa ya? Karena ini nih kayak sebenarnya di program AFS tuh ada banyak. Cuman kalau untuk sekarang mereka ngebagi jadi 3 cabang. Yang pertama itu ada program kakak ASEA Kakehashi. Nah, program ini tuh kayak fully funded gitu, dan destinasinya itu cuma satu, yaitu ke Jepang. Terus yang kedua itu fully funded juga, dan destinasinya cuma satu, yaitu ke Amerika Serikat. Nama programnya tuh KLS. Terus yang terakhir itu ada program AFS. Nah, program AFS ini nggak fully funded, jadi ini kayak self funded. Kita nyari sponsor sendiri, bayar sendiri. Terus tapi kelebihannya kita bisa milih mau negara apa yang mau kita tuju gitu loh. Banyak ya programnya. Iya, banyak banget. Iya. Terus nih setelah dinyatain sebagai salah satu peserta didik yang udah lolos, gimana nih perasaannya Kak Nat? Apa ya, kalau pertama kali dinyatain lolos tuh pasti seneng banget ya. Dan sebenarnya waktu itu masih nggak percaya sih, soalnya kan waktu daftar tuh kayak nggak pede gitu kan ya, masa sih bisa lolos gitu. Tapi waktu hari kakak lihat kalau kakak tuh lolos, kakak kayak bersyukur banget kayak bisa lolos. Dan sebenarnya masih nggak percaya diri, tapi teman-teman kakak, guru-guru kakak kayak Indah Sensei kan banyak yang nyemangatin Nadia dan kasih percaya diri ke Nadia kalau kayak ini tuh Nadia tuh deserve sama ini gitu loh. Ya pastinya paling utama seneng banget. Iya, paling seneng banget sih. Terus nih Kak, first impressionnya Kak Nat sama negara Jepang itu apa? Mulai dari budayanya, orangnya, kebiasaannya, hingga makanan. Kalau kita bahas tentang first impression ya, jadi first impression pasti yang baik-baik ya kan ya. Dan gratefully Jepang itu benar-benar nunjukin yang baik-baiknya semua selama kakak di sana 6 bulan di sana. Jadi kayak mulai dari orangnya tuh kayak sopan santun, ramah gitu kan. Terus orangnya tuh juga kayak humble gitu, dan yang paling penting tuh mereka tuh sangat-sangat mau menolong orang. Apalagi kayak di sana tuh kan kakak konteksnya kayak siswa asing yang yang kayak butuh pertolongan banget gitu kan ya dari teman-teman gitu kan. Jadi kayak mereka tuh selalu membantu gitu loh. Terus kok dari segi budayanya itu banyak banget sih first impression kakak, tapi yang paling
yang benar-benar nge-impress kakak tentang budayanya itu sangat cantik sih. Budayanya itu kayak apa ya, mereka kalau di tempat mereka itu budayanya itu sangat-sangat dilestariin gitu loh. Kayak misalkan pakai kimono di festival gitu kan. Jadi kayak di musim panas mereka tuh kayak ada festival gitu. Dan di festival itu seluruh rakyatnya itu bakalan pakai bukan kimono sih, kayak yukata. Dan mereka jalan-jalan di sekitar daerah mereka, entah itu sama teman, sama keluarga dan lain gitu. Masih dilestarikan banget ya. Terus nih Kak, ngomongin Jepang nih, Kak Nat kan pasti udah banyak nih berkunjung ke wisata-wisata di Jepang. Nah, boleh nih Kak rekomendasi sama sahabat Jubel Inspiratif? Boleh banget dong. Jadi ini sebenarnya balik ke interest teman-teman masing-masing ya. Kalau teman-teman suka kayak anime atau kayak fashion gitu kan, atau kayak sesuatu yang up to date, itu boleh banget kayak ke Shibuya gitu kan, kayak atau ke Fukuoka juga boleh kalau mau cari tempat-tempat yang apa ya, yang makanannya enak gitu kan. Di Fukuoka boleh. Itu tempat apa di mana? Apa kalau sebenarnya itu beda-beda prefecture ya, antara Fukuoka sama Shibuya. Balik lagi ke interest teman-teman masing-masing sih. Kalau misalkan teman-teman maunya yang kayak high end gitu atau kayak pusat kota, ya teman-teman bisa ke tempat kayak Tokyo gitu-gitu kan. Kayak destinasi. Iya, kayak destinasi wajib gitu. Terus nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Selama hidup di negara orang pastinya itu nggak mudah ya Kak. Nah, jadi selama di sana gimana sih Kak Nat itu menjalani hidup jadi siswa asing gitu? Selama kakak di sana, selama jadi siswa asing tuh sebenarnya apa ya, berat-berat mudah kali ya. Karena apa ya, kan kakak di sana itu double school ya. Jadi kakak sekolah yang di Jubel sama sekolah yang di sana juga. Jadi kesusahannya itu adalah waktu ngebagi waktu sih. Itu susah banget soalnya. Nah, dan ditambah kakak itu kan siswa asrama ya. Jadi karena kakak siswa asrama, jadi kakak tuh kayak ada apa ya, kayak ada schedule-nya masing-masing gitu loh. Misalnya kayak ada jam mandi, ada jam makan dan lain sebagainya. Jadi kadang waktu yang mau kakak gunain untuk nanya-nanya sama guru Jubel, nanya-nanya tugas, ngerjain tugas tuh kadang kepotong sama jamnya makan, jamnya mandi dan lain sebagainya gitu. Itu sih yang paling susah diatur jadwalnya. Terus nih Kak, selama di sana pastinya Kak Nat udah ngalamin beberapa culture shock gitu kan. Nah, gimana sih cara Kak Nat biar bisa menyesuaikan diri? Beradaptasi ya. Jadi yang namanya kita ke tempat baru tuh pasti ada lah ya kayak culture shocknya gitu kan ya. Nah, kebetulan banget kakak waktu sebelum pergi ke Jepang itu kakak udah research gitu kan, kayak apa-apa aja tuh yang kira-kira bakalan culture shock banget waktu nyampe di Jepang gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang bikin kakak culture shock, cuman yang bikin apa ya, yang waktu awal-awal banget padahal kakak udah research awal-awal tapi masih nggak bisa adaptasi tuh toiletnya. Jadi kalau di Indonesia tuh kan kalau kita mau ngebersihin itu kan pakai air ya kan ya. Nah itu mereka nggak ada air. Jadi kan kakak asramanya itu ada 4 lantai kan. Kakak di lantai 4. Nah di setiap lantai itu cuma ada kayak warmlet gitu loh, kayak cuma ngehangatin aja, nggak ada washletnya kan. Jadi itu susah banget. Jadi kayak kakak harus ke wastafelnya dulu, ngambil air dulu, terus gitu kan. Dan dia cuma ada washletnya di lantai 1. Jadi waktu kakak datang tuh kayak terbatas banget gitu loh. Tapi semenjak kakak datang kan orang-orangnya kayak pada toleransi gitu kan, kayak oh mungkin anak ini susah nih kalau pakai warmlet aja. Jadi kayak disediain lebih lagi gitu loh. Gitu aja sih Kak Shushknya. Jadi masih banyak tapi udah bisa nyesuaiin. Nah, terus kalau Kak Nat nih kan pasti udah pernah nih ngalamin kendala bahasa. Betul banget. Ya, kalau Kak Nat nih gimana caranya biar bisa handle bahasanya ya? Kakak sendiri kan cuma belajar bahasa Jepang tuh semenjak di SMA 17 ya. Jadi sebelum kakak di SMA tuh kakak belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali. Dan yang kakak pelajari di sini ya kebanyakan basic-basicnya gitu loh kan. Kayak perkenalan, terus kesukaannya apa dan lain. Sementara kalau kakak di sana tuh kayak mesti ya kalau kita ngomong sama native kan banyak kan yang mau diomongin, topiknya banyak, terus apa ya, kan kita kayak harus perhatiin pola kalimatnya juga. Jadi waktu awal-awal tuh sebenarnya agak susah sih beradaptasi, walaupun kakak udah belajar otodidak sebelum pergi itu masih susah banget. Tapi kayak minggu-minggu pertama, terus kayak sebulan pertama kan udah kebiasa kan ngobrol sama mereka terus kan kayak di belajarnya dipushin juga.
Dan itulah cara kakak untuk beradaptasi sama culture shocknya di bahasa. Itu sih. Kalau teman-teman di sana Gimana? sering banting nggak Kak kalau udah masuk? Sering sih. Nah, sebenarnya jadi kan kakak dapat placementnya di Nagano kan. Iya. Nah, kebetulan di sekolah kakak itu teman-temannya agak jarang yang bisa bahasa Inggris. Kebanyakan yang bisa bahasa Inggris tuh yang kayak udah tinggal di luar negeri atau yang emang mau sekolah di luar negeri gitu. Jadi mereka kayak udah belajar bahasa Inggris. Tapi kalau buat anak-anak yang mau ngambil kuliahnya di dalam Jepang itulah, mereka nggak terlalu nge-force untuk belajar bahasa Inggris gitu loh. Jadi nggak banyak yang bisa bahasa Inggris waktu itu kan. Sementara kalau teman-teman yang di prefektur lain tuh banyak teman-teman yang bisa bahasa Inggris. Jadi mereka banyak dibantu sama teman-temannya kan. Nah, kalau waktu kakak di sana sebenarnya nggak mereka bantunya waktu kakak ngomongnya bahasa Jepang. Jadi kalau kakak ngomongnya pakai bahasa Inggris, mereka nggak bisa bantu soalnya mereka nggak ngerti. Jadi kebanyakan pakai kayak Google Translate gitu-gitu. Masih pakai Google Waktu minggu-minggu pertama. Iya. Terus nih Kak, kalau misalnya selama menjalani hidup jauh dari keluarga, apa sih suka duka yang udah dialami Kak? Suka duka selama tinggal jauh sama keluarga ya. Kita mulai dari dukanya dulu aja deh. Dukanya ya pasti kayak kangen keluarga lah ya. Kayak kangen masakan kadang kan, kayak kadang kangen obrolan setiap hari sama keluarga gitu-gitu. Terus sukanya sukanya jadi lebih mandiri sih. Kayak lebih percaya sama kemampuan diri kalau kita tuh bisa tanpa kayak kita nggak perlu, kita udah bisa keluar dari zona nyaman kita sendiri gitu loh. Jadi kayak dengan kakak pisah dari orang tua, dari keluarga, benar-benar nggak ada keluarga kan di sana kan. Jadi kakak ngerasa kayak soft skill kakak dalam bidang mandiri, terus percaya diri dan yang mengandalkan diri sendiri itu lebih banyak daripada sebelumnya gitu loh. Oke Kak. Terus nih Kak, pastinya setelah yang udah dijelasin kakak, dukanya kan ada, tapi hal menyenangkannya juga lebih banyak. Nah, selama di sana apakah ada hal yang masih nggak terlupakan gitu? Hal yang nggak terlupakan tuh banyak ya pasti ya, karena ini kayak once in a life, kayak benar-benar nggak pernah bakal lagi ke sana. Kalau nggak paling kalau lagi liburan mungkin ke sana kan, tapi kalau pertukaran pelajar kan jarang gitu loh. Jadi hampir semuanya tuh kayak nggak terlupakan. Tapi menurut kakak yang nggak terlupakan itu kayak waktu kakak lagi presentasiin tentang Indonesia selama kakak di sekolah di sana. Jadi kan kita tuh pasti kayak ngepresentasiin tentang budaya kita sendiri gitu lah kan. Karena kan programnya emang kayak intercultural kan. Jadi kayak tugasnya kakak itu selama di sana yang ngebagiin tentang budaya Indonesia selama di sana. Dan menurut kakak itu sangat memorable karena kayak waktu kakak presentasiin tuh teman-teman kakak tuh kayak bener-bener kayak interesting banget gitu lah, kayak apa nih seru banget gitu kan. Terus kayak mereka mau tahu tentang Bali gitu-gitu, terus tentang agama kita, agama Islam, bener-bener nggak toleransi banget merekanya. Terus kayak mau banget untuk belajar tentang Indonesia dan welcome banget. Terus kayak di akhir-akhir kan kakak kasih sesi bicara pakai bahasa Indonesia kan, dan mereka seneng banget waktu sesi itu. Jadi kayak menurut kakak itu memorable banget sih. Terus nih Kak, kalau Kak Nat itu pulang ke Palembangnya itu tanggal berapa sih Kak? Nah, kalau sebenarnya kalau dari rencana AFS waktu itu tuh kayak pertengahan bulan Maret kan. Cuman ternyata kayak ada perubahan jadwal lagi gara-gara pertama ada reorientasi di Jepang. Terus kakak ada reorientasi juga di Jakarta gitu kan. Jadi kayak karena mau pulang ya dikasih reorientasi lagi. Terus kemarin itu kayak ada drama. Awalnya kakak tuh udah mau pulang ke Jakarta, tapi gara-gara vaksin kami itu bukan vaksin, tapi gara-gara PCR kami tuh udah expire. Jadi kayak udah lewat 2 hari, jadi gak jadi berangkat. Jadi kayak di reschedule lagi, nunggu PCR lagi. Dan untungnya waktu PCR kedua kakak masih negatif, jadi bisa pulang gitu kan. Terus udah kan nyampe di Jakarta, reorientasi lagi. Terus udah reorientasi baru pulang ke Palembang. Nah, pulangnya ke Palembang itu kayak akhir Maret atau awal April gitu. Sekitar itu. Karantina dulu nggak? Karantina dulu, karena kan Jakarta rawan ya. Apalagi kayak abis ketemu orang-orang dari mana-mana gitu kan. Jadi kayak karantina dulu di rumah, PCR lagi gitu-gitu.
pulang dari pertukaran pelajar itu, Mm. Kak Nat punya rencana nggak nih untuk ke depan? Kalau rencana pasti ada dong ya. Iya. Jadi kalau untuk rencana untuk di dekat-dekat ini, kakak lagi nyiapin diri kakak untuk UTBK pastinya kan ya. Iya. Kakak kan kelas 12 gitu kan. Dan untuk rencana kedepannya, kalau seandainya kakak keterima di SBMPTN ini, amin. Kakak mau apa namanya, kayak ikut volunteernya Binabut. Terus kayak kakak juga mau ikut organisasi yang apa ya, berhubungan sama budaya atau sosial dan gitu sebagainya sih. Untuk sementara gitu dulu aja. Terus jurusan apa nih Kak? Oh, Apa jurusan? SBM ya. Iya. Kakak ikut jurusan akuntansi di Unsri. Yang keduanya nih? Keduanya ekonomi pembangunan. Oke. Terus nih menurut Kak Nat, yang positif apa sih yang Selama di Jepang ya. bisa diterapin Di Indonesia ini. Jadi Shania pasti tahu lah ya istilah ngaret di Indonesia. Iya. Nah, jadi di Jepang itu istilah ngaret itu benar-benar nggak ada. Jadi kayak misalkan kita ada acara nih, misal kita ada acara jam 12 siang misalkan. Terus semua orang tuh pasti udah kumpul 10 menit sebelum atau 5 menit sebelum. Iya. Jadi kayak kalau mereka bilang acaranya jam 12, berarti jam 12 itu mereka udah mulai, udah kayak beneran mulai. Meanwhile kalau kita di sini tuh kayak kalau kita bilang acaranya jam 12 tuh kita kayak baru OTW gitu kan. Iya. Jadi kayak itu menurut kakak tuh itu budayanya tuh positif banget. Karena apa ya? Kalau kita terapin tuh bener-bener kayak memberikan impact yang beneran bagus ke diri sendiri gitu loh. Karena kan disiplin emang bener-bener apa ya, perlu banget diterapin buat kita, apalagi kayak anak-anak remaja yang kita yang suka ngaret ini kan. Jadi menurut kakak itu perlu banget diterapin untuk kita. Harus on time. Harus on time. Terus nih Kak, dari semua cerita kakak nih, apa sih tips dari Kak Nat buat ikut program ini ya? Kalau tips pasti ada dong. Iya. Nah, selama kakak ngejalanin rangkaian seleksi apa ya, Asia Kyashi Project ini, kakak kan sering kayak nanya-nanya gitu kan sama kayak kakak kelas atau nanya sama alumni-alumni yang pernah ikut program gitu kan. Dan tips yang mereka kasih tuh cuma satu, kayak be yourself. Karena selama rangkaian seleksi itu, kita tuh pasti bakalan kelihatan kita tuh bohong atau enggak gitu loh. Kan ada banyak kan seleksinya, itu bakalan kelihatan dia nih sebenarnya aslinya kayak gini apa enggak gitu. Terus waktu wawancara dia tuh beneran nunjukin diri dia atau enggak gitu. Jadi yang paling penting tuh kayak be yourself aja sih. Terus nih Kak, di samping kita ini kan bakalan ada nih foto Kak Nat yang udah dikirimin sama Kak Nat sebelumnya. Nah, boleh nggak nih Kak ceritain Boleh banget dong. tentang fotonya. Nah, mulai dari sini Kak. Lagi ngapain sih Kak di sini? Nah, jadi kan tadi kakak sempat bilang reorientasi ya. Iya. Nah, sebelum reorientasi pasti ada orientasi kan. Nah, ini sebenarnya waktu kakak lagi karantina. Cuman waktu di akhir-akhir karantina kan udah selesai kan 2 minggunya. Iya. Nah, dijalanin tuh orientasi gitu kan, orientasi online. Nah, kan itu kami orientasi tuh salah satu event di orientasi itu kan kayak ngepresentasiin budaya masing-masing. Nah, yang waktu kebagian Indonesia, jadi dibagi nih kami ada yang tim presentasi, tim yang ngedit-ngedit, tim yang lain sebagainya, dan ada tim tari. Nah, jadi semua orang tuh pasti berpartisipasi untuk ngepresentasiin budaya, dan kebetulan kakak tuh milihnya tim tari. Nah, jadi di sini kakak sama teman-teman kakak udah pakai baju budaya adat masing-masing. Kakak pakai baju Palembang, teman-teman kakak udah dari Malang, dari Papua. Sebenarnya ini bukan Papua sih, tapi kami mau nunjukin Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke mau kami tunjukin semua. Terus kayak teman-teman dari Aceh dan dari lain sebagainya. Di sini kami waktu nari kami benar-benar pakai baju adat sendiri. Jadi kayak makin nunjukin Indonesia di teman-teman lain-lain gitu loh. Ya. Ini kapan sih Kak? Ini waktu karena ini orientasi, jadi ini waktu bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober pertengahan. Nah, kalau ini Kak, ngapain? Nah, jadi kan kakak tadi sempat bilang ya kalau kakak tuh di asrama. Tapi karena kakak di asrama, bukan berarti kakak tuh nggak punya host family. Jadi waktu selama di sana itu kan ada istilah winter break ya. Jadi kayak libur musim dingin gitu loh. Nah, selama kakak winter break itu kakak punya host fam, dan beruntungnya kakak dapet 3 host fam. Jadi ini host fam kakak yang kedua. Di sini kami tukeran baju adat. Jadi di sini dia pakai baju yang
Palembang, jadi dia pakai baju kurung, pakai kalungnya dan lain sebagainya, dan kakak dipinjemin yukatanya. Terus yang di sini, ini kan waktu lagi winter break ya. Ini waktu lagi di Tokyo kalau nggak salah, sama housemate kakak yang ketiga. Nah jadi sebenarnya kakak tuh jarang ngefoto, tapi ini kakak foto gara-gara Tokyo itu udah kayak 5 tahun gitu loh, udah nggak salju. Jadi kayak waktu kakak datang kebetulan banget lagi ada salju, jadi kayak kakak mau ngedokumentasiin ini aja deh gitu. Nah, Kalau ini Kak, yang ini ya, ini jadi kan di sekolah kakak, sekolah yang di Jepang itu kan kayak ada guru pembimbingnya gitu kan. Nah, guru pembimbing kakak itu kayak tahu kan tujuan kakak kesini tuh ya karena kayak mau kayak sharing budaya dan mereka juga kayak mau sharing budaya mereka gitu kan ya. Jadi mereka kayak bawa kakak ke tempat-tempat yang historical banget gitu loh, kayak ke kastil-kastil kan. Kalau yang ini tuh ada di mana ya? Di Nagano kalau nggak salah. Di kota Nagano-nya. Terus yang ini ada di Tokyo Asakusa Temple gitu. Nah, ngapain Kak lagi Girls Day Out. Jadi kan kakak sempat bilang tadi ya kakak ada 3 housemate kan. Nah ini housemate kakak yang ketiga. Nah housemate kakak yang ketiga tuh kebetulan satu sekolah sama kakak yang ini. Terus dia ada saudara kembarnya juga. Terus sama ada temen lagi kan, teman-teman yang sama-sama domisilinya. Terus karena kemarin tuh lagi libur dan lagi bosan juga kan ya. Jadi kayak yaudah kayak ngajak hangout terus main deh ke Disneyland gitu. Sama-sama pakai topinya. Terus ini Nah ini lanjutan yang tadi nih yang ke tempat historical. Nah jadi di Jepang itu ada istilah geisha. Geisha itu cewek ini. Jadi geisha itu istilah orang Jepang untuk cewek-cewek yang menekuni di bidang budayanya gitu loh, kayak tata cara makan, kayak tata cara duduk, menari dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ini mereka kayak mendalami budaya Jepang banget gitu loh. Kebetulan banget waktu kakak lagi keliling-keliling kastil ketemu sama mereka. Kalian minta foto ya. Nah ini nih yang kakak sempat bilang, kakak ceritain bahasa Indonesia itu kan ya. Jadi kan waktu awal-awal kakak kasih tahu dulu nih tentang Indonesia, tentang Palembang dan lain sebagainya. Terus kakak kasih tahu nih bahasa Indonesia gitu kan ya, kakak ajakin kayak nama di Indonesianya apa gitu-gitu. Dan beruntungnya teman-teman kakak tuh bener-bener kayak talkative juga kan teman-teman kakak. Jadi kayak mereka interested banget sama pemaparan yang kakak kasih waktu itu. Oke, sahabat juga inspiratif, dari semua pemaparan dari Kak Nadia, bisa kita simpulin bahwa untuk ikut program pertukaran pelajar harus siap nih sama profesional, terus harus bisa menyesuaikan diri dan harus mau belajar lebih, baik itu dari bahasa, budayanya. Kita juga harus selalu optimis dan percaya diri sama diri kita sendiri, kan Kak. Dan jangan lupa untuk nggak putus asa. Nah, mungkin cukup segini dulu podcast kali ini. Terima kasih buat Kak Nadia karena udah hadir dan mau berbagi informasi. Terima kasih juga buat sahabat juga inspiratif karena mau menonton sampai akhir. Sania juga minta maaf jika terdapat kesalahan kata. Baiklah, sampai jumpa di podcast Jubal Inspiratif selanjutnya. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.